Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kasih karunia-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada kami, agar kami mengubah hidup kami dari ketidaktaatan menuju ketaatan. Semoga kami senantiasa mempersembahkan hidup kami kepadamu, dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat Santo Paulus kepada umat di Roma bab 11 ayat 29 sampai 36. Saudara-saudara, Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dahulu kalian tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang kalian mendapatkan kemurahan karena orang-orang Israel tidak taat. Demikian pun sekarang mereka tidak taat, supaya memperoleh kemurahan berkat kemurahan yang telah kalian peroleh. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan Allah sesuatu sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus kepada umat di Roma yang menjadi bacaan pertama pada hari ini mengajak kita untuk berjumpa dengan Allah sendiri yang berlimpah kasih karunia kepada kita. Ketidaktaatan kita sebagai manusia justru membuat Allah melimpahkan kemurahan bagi kita. Allah bukannya kemudian menutup berkat atau rahmat bagi kita hanya karena ketidaktaatan kita. Alih-alih, Allah justru melimpahkan rahmat dan berkat itu karena Allah tidak pernah menyesali kemurahan hati yang telah dilimpahkan kepada kita, dan begitulah Allah akan terus-menerus bersikap demikian terhadap kita. Tentu yang dibutuhkan dari kita adalah perubahan, dan perubahan itu dalam kacamata iman disebut pertobatan. Semakin mengarahkan hati kita kepada Allah, semakin rela dibentuk oleh Allah dengan cara-cara yang bahkan kerap kali tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita harapkan. Kita tidak perlu kemudian menjadi marah, menjadi kecewa, lalu seolah-olah kita merasa diri paling baik, paling benar,
dan kemudian berlagu menasehati orang-orang tertentu. Santo Paulus mengatakan, siapa yang mengangkatmu menjadi penasehatnya, penasihat Allah? Allah yang juga hadir dalam kehidupan alam semesta melalui sesama kita, membentuk kehidupan kita dengan tujuan-tujuan yang baik untuk kesejahteraan, untuk kepentingan semakin banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau segelintir orang saja. Ada orang-orang tertentu yang tadinya sangat baik, bekerja sama, dekat, bahkan hidup dari pengaruh kekuasaan orang tertentu, tapi kemudian berbalik mengkritik, mencela, bahkan menghina. Malah ada yang seakan-akan menjadi yang lebih baik, lalu memberikan nasihat-nasihat, petuah-petuah kepada yang bersangkutan, padahal selama ini hidup dari mana? Hidup dari kemurahan atau kesejahteraan yang diberikan karena lingkaran kedekatan dengan orang tertentu. Tapi kemudian hanya karena berbeda arah dan pikiran, lalu mulai menyerang, mulai mengkritik, seakan-akan semua yang dilakukan oleh mantan temannya itu buruk, jahat. Ini yang kadang-kadang mengganggu kita. Orang menjadi merasa paling baik hanya karena berbeda. Entah itu berbeda dalam pandangan, berbeda dalam sikap, berbeda dalam keputusan. Padahal perbedaan-perbedaan itu sebetulnya masih dalam jalur-jalur yang bisa diterima oleh akal sehat kewarasan, bukan karena kepentingan. Nah, konflik of interest yang seperti itu yang kerap kali membuat kita lalu bersikap tidak taat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari belajar dari apa yang disampaikan Santo Paulus kepada kita. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah menyesali kemurahan hatinya yang dinyatakan kepada kita, yang ditunjukkan kepada kita. Justru yang terpenting adalah bagaimana kita memikirkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar, tidak terjebak hanya pada narasi-narasi tertentu yang sebetulnya merupakan serangan terhadap orang tertentu karena perbedaan pilihan, perbedaan pandangan, perbedaan dukungan atas apapun. Dengan demikian hidup kita nanti senantiasa diberkati, hidup kita diubah dari sikap-sikap yang melawan, memberontak, merasa diri paling baik, paling benar, yang lain itu salah. Kita hidup sebagai berkah. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.